Banyak orang bilang ini buku anak-anak. Mungkin karena ada gambar planet, rubah, dan seorang pangeran kecil. Tapi buat gua, ini justru cermin paling jujur buat kita. Buat orang-orang dewasa yang udah mulai lupa rasanya hidup. Cerita ini dimulai dengan sebuah kecelakaan. Seorang pilot jatuh di gurun Sahara, ribuan mil dari pemukiman manusia. Pesawatnya rusak. Persediaan airnya cuma cukup buat seminggu. Dia sendirian, takut, dan bersiap menghadapi kematian. Tapi di tengah kesendirian paling sunyi itu, tiba-tiba muncul suara kecil. Seorang anak laki-laki berambut emas yang entah datang dari mana, meminta digambarkan seekor domba. Kita mengenalnya sebagai Pangeran Kecil, The Little Prince. Pertemuan di tengah gurun ini bukan cuma pertemuan dua tokoh. Ini adalah momen ketika kita yang dewasa, si pilot, dipaksa berhadapan lagi dengan kita yang dulu, si Pangeran Kecil. Si pilot ini mewakili kita semua, orang dewasa yang sibuk, logis, dan lelah. Dia bilang, "All grown-ups were once children, but only few of them remember it." Kita semua pernah jadi anak-anak, tapi cuma sedikit yang ingat rasanya. Dan ketika kita lupa, kita mulai kehilangan arah. Si Pangeran Kecil bercerita kalau dia datang dari asteroid kecil bernama B612. Planetnya kecil banget. Saking kecilnya, dia bisa lihat matahari terbenam 44 kali dalam sehari cuma dengan geser kursi. Di sana, dia punya rutinitas penting, mencabut tunas pohon baobab setiap pagi. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, akar baobab itu bakal tumbuh besar dan menghancurkan planetnya. Ini pelajaran pertama soal hidup. Baobab itu kayak masalah kecil, kebiasaan buruk, atau rasa sakit hati yang kita pendam. Kalau nggak kita selesaikan saat masih kecil, mereka bakal tumbuh besar dan meledakkan planet kita, pikiran kita, hidup kita. Tapi bukan baobab yang bikin dia pergi dari rumah. Alasannya adalah sekuntum mawar. Di planetnya, tumbuh satu bunga mawar yang sangat cantik. Pangeran Kecil jatuh setengah mati. Dia merawatnya, menyiramnya, menutupinya dengan kaca biar nggak kena angin. Tapi mawar ini complicated. Dia manja, dia sombong, dia sering minta ini itu dan bikin Pangeran Kecil merasa bersalah. Pangeran Kecil yang waktu itu masih terlalu polos, nggak ngerti kalau di balik rewelnya si mawar, sebenarnya mawar itu cuma ingin disayang. Karena lelah dan bingung, Pangeran Kecil memilih kabur. Dia meninggalkan planetnya. Berapa banyak dari kita yang kayak gini? Kita lari dari hubungan, lari dari orang tua, atau lari dari masalah karena kita nggak ngerti cara ngadepinnya. Sama kayak pengakuan Pangeran Kecil nanti. I was too young to know how to love her. Aku terlalu muda untuk tahu bagaimana cara mencintainya. Dalam perjalanannya mencari teman dan ilmu, Pangeran Kecil mampir ke 6 asteroid. Disinilah dia melihat betapa absurdnya dunia orang dewasa. Dia ketemu raja yang gila kuasa, padahal nggak punya rakyat. Dia ketemu orang sombong yang cuma mau dengar pujian. Dia ketemu pebisnis yang sibuk menghitung bintang, bukan buat dinikmati, tapi cuma buat merasa memiliki. Grown-ups love figures. Orang dewasa cinta banget sama angka. Bagi pebisnis itu, bintang-bintang cuma aset. Sama kayak kita yang sering lihat hidup cuma sebagai deretan target. Gaji berapa, follower berapa, aset berapa. The grown-ups are certainly very strange. Kata Pangeran Kecil, orang dewasa itu aneh. Mereka sibuk mengejar hal-hal yang gak bikin hati mereka penuh. Mereka hidup tapi gak sadar. Akhirnya,
Pangeran kecil sampai di bumi, dan di sana dia nemuin sebuah kebun yang isinya 5.000 bunga mawar. Hatinya hancur. Selama ini, dia kira mawarnya di B612 adalah satu-satunya di alam semesta. Spesial, unik. Ternyata, mawarnya cuma bunga biasa, sama kayak ribuan bunga lain. Dia nangis di rerumputan. Dia merasa hidupnya, cintanya, nggak ada artinya. Pernah ngerasa gitu? Ngerasa kalau apa yang lu perjuangkan ternyata biasa aja di mata dunia. Ngerasa lu bukan siapa-siapa. Tapi, tepat di titik terendah itu, dia bertemu sang guru, seekor rubah. Ini adalah jantung dari buku ini. Pangeran kecil ngajak rubah main. Tapi rubah nolak. "Aku belum dijinakan," kata rubah. Pangeran kecil bingung. Apa itu menjinakkan? Rubah menjelaskan. Menjinakkan artinya menciptakan ikatan. To me, you are still nothing more than a little boy who is just like 100,000 other little boys. Buatku, kamu cuma bocah yang sama kayak ribuan bocah lain. Aku nggak butuh kamu nggak butuh aku. But if you tame me, then we shall need each other. Tapi kalau kamu menjinakkan aku, kita akan saling membutuhkan. Buatku, kamu akan jadi satu-satunya di dunia. Pangeran kecil akhirnya sadar. Mawarnya di rumah bukan mawar biasa. Meskipun secara fisik sama dengan 5.000 mawar di kebun ini, mawarnya beda. Kenapa? Karena dia sudah merawatnya. It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important. Waktu yang lu buang buat seseorang, itulah yang bikin mereka berharga. Cinta itu bukan tentang menemukan yang sempurna. Cinta itu tentang apa yang kita bangun dan kita rawat. Dan sebelum berpisah, Rubah ngasih rahasia terakhirnya. Kutipan paling legendaris dari buku ini. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Yang esensial itu nggak kelihatan di mata. Mata cuma bisa lihat fisik, harta, dan status. Tapi hati yang bisa lihat ketulusan, kenangan, dan cinta. Cerita mendekati akhir. Pilot dan pangeran kecil kehausan. Mereka mencari sumur di tengah gurun. Anehnya, mereka menemukannya. Sumur yang penuh air, di tengah tempat mati. What makes the desert beautiful is that somewhere it hides a well. Hidup juga gitu. Di tengah kegersangan rutinitas lo, selalu ada makna tersembunyi kalau lo mau cari pakai hati. Tapi, waktu pangeran kecil di bumi sudah habis. Sudah 1 tahun. Dia harus pulang ke planetnya. Tubuhnya terlalu berat untuk dibawa ke angkasa. Jadi dia harus meninggalkannya di sini. Dia harus digigit ular berbisa untuk melepaskan jiwanya. Ini momen yang menyakitkan. Perpisahan. Kematian. Si pilot nggak mau ditinggal. Tapi pangeran kecil tersenyum dan bilang, "Nanti kalau kamu lihat langit malam, itu nggak akan sama lagi. Karena aku ada di salah satu bintang itu. Dan aku lagi ketawa. Maka bagimu, seolah-olah semua bintang ikutan ketawa." Pangeran kecil pun pergi. Tubuhnya jatuh pelan seperti kulit pohon yang luruh. Dan pilot kembali sendirian. Tapi dia sudah berubah. Dia sudah ingat lagi rasanya menjadi anak-anak. Dia belajar bahwa perpisahan itu sakit. Tapi kenangan yang ditinggalkan itu abadi. You become responsible forever for what you have tamed. Sekarang, coba tanya ke diri lu sendiri yang lagi capek hari ini. Apa mawar yang lagi lu rawat? Siapa rubah yang udah lu jinakan? Atau jangan-jangan lu masih sibuk kayak pebisnis yang ngitungin bintang tapi nggak pernah menikmatinya? Dunia orang dewasa memang melelahkan. Tapi jangan sampai lu kehilangan kemampuan buat melihat dengan hati. Karena pada akhirnya, yang paling penting dalam hidup ini justru hal-hal yang nggak bisa lu lihat, nggak bisa lu hitung, dan nggak bisa lu beli. Dan seperti biasa, terima kasih. Semangat!